Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 7 dengan judul perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya, sampai sekarang ini ya setelah Yesus itu banyak nabi-nabi palsu. Waspada, hati-hati. Tapi bagaimana tahu kalau itu adalah nabi palsu? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik? Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik? Tidak mungkin. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah kedondong. Kedondong itu kan buahnya di luarnya kelihatan baik, suci, bersih, dalamnya penuh dengan serabut-serabut duri. Kedondong. Tidak mungkin. Jadi pohon itu sesuai dengan buah itu sesuai dengan pohonnya. Gak mungkin rumput menghasilkan apel. Gak mungkin. Kalau mungkin, itu pasti orang cuma ditempel, diselotip, diikatnya. Ditipu namanya. Itu namanya hoax. Saat ini namanya hoax ya. Di cut and paste, yang pakai komputer ya, ditempelkan, dipotong lalu ditempelkan. Penipu. Gak mungkin. Untuk menghasilkan yang baik, itu harus mengikuti ajaran yang baik. Kalau ajarannya sudah baik, kok hasilnya masih jelek? Itu karena ajaran yang sudah baik itu tidak dipraktekkan. Makanya jadi tetap jelek. Beda dengan ajarannya baik, dilakukan, ya hasilnya jelek. Paham ya? Kalau ajarannya sudah baik, tapi tidak dipraktekkan, ya hasilnya tetap tidak baik, hasilnya tetap jelek. Tetapi kalau ajarannya baik, dipraktikkan, hasilnya jadi baik. Nah, ajaran yang tidak baik atau ajaran yang jahat, tidak dipraktikkan, hasilnya juga baik. Kalau tidak mempraktikkan ajaran yang jahat kok, jadinya yang baik. Jadi harus hati-hati ya. Makanya orang Kristen tuh sudah diajarkan yang baik. Jangan mencuri, jangan berzina, tetapi nggak dipraktekkan. Hasilnya ketangkap KPK. Karena apa? Karena tidak mempraktekkan ajaran Yesus yang baik. Nggak dipraktekkan, ajarannya sudah baik. Ajaran Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Diajari mengasihi siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang kebangsaan. Kasihilah sesamamu manusia. Ajarannya baik.
Kalau dipraktekkan jadinya baik, jadinya kita bersahabat. Tetapi kalau tidak dipraktekkan, ya hasilnya tetap tidak baik. Meskipun ajarannya sudah baik, hasilnya tetap bermusuhan karena tidak dipraktekkan. Kebalikannya, kalau diajarkan, kamu tidak boleh bergaul dengan si itu karena si itu orangnya najis, ya, tidak boleh, kamu jangan bergaul dengan dia. Dipraktekkan, ya tetap hasilnya jadi itu, jadi tidak bersahabat. Karena dipraktekkan, diajari untuk tidak bersahabat, ya hasilnya tidak bersahabat. Tetapi kalau diajarkan untuk kamu jangan bersahabat, jangan berkawan dengan si itu ya, karena si itu orangnya najis, tetapi tidak diikuti, saya tetap berkawan karena bagi saya harus mengasihi ya. Nah, kembali lagi kan, akhirnya mengikuti ajaran kasih. Saya nggak mengikuti ajaran guru saya mengajarkan untuk membenci ya. Saya nggak ikuti, itu nggak benar ya. Saya tetap berkawan dengan orang itu. Hasilnya bersahabat kan, hasilnya baik ya, karena tidak mengikuti ajaran yang jahat itu, jadinya baik. Jadi paham ya, harus bisa ngerti ya. Kalau ajaran baik dilakukan jadinya baik. Kalau ajaran tidak baik dilakukan jadinya tidak baik. Ajaran tidak baik tidak dilakukan jadinya baik. Ajaran baik tidak dilakukan jadinya jelek. Itu. Semoga bisa dimengerti. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang mengatakan aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu, tetapi ternyata mereka itu palsu. Ada motif pribadi, kepentingan pribadi, mendapatkan keuangan, kadang dengan menipu, memberikan tarif yang tinggi. Udah komersialisasi, tidak demi kemanusiaan lagi, tapi demi keuangan, demi kepentingan, demi harta. Mengusir setan hanya demi mendapatkan banyak pengikut lagi. Mengusir setannya palsu, cuma pura-pura, bersekongkol. Kamu berakting jadi setan ya, lalu saya pura-pura saya sembuhkan. Sembuh. Kelihatan orang, wah hebat orang ini mengusir setan ya, membebaskan seorang dari setan. Itu palsu kan. Jadi mereka sebetulnya ya itu, kelihatannya mengadakan mukjizat demi nama Yesus, tapi mereka aslinya adalah pembohong. Yang sebenarnya adalah pembohong, palsu. Jadi kembali lagi, dari buahnya kita bisa menilai mereka itu yang seolah-olah kelihatan suci, kelihatan bisa membuat mukjizat, tapi ternyata palsu. Karena kepalsuan itu tidak bertahan lama. Mereka menggunakan nama Tuhan, mengkomersialkan Tuhan. Itu yang seperti itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau menyembah Tuhan, harus menyembah Tuhan di dalam kebenaran, kejujuran. Jangan ada kepentingan pribadi, kepentingan manusia. Yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.